Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala fi suratil Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ini surat Al-Qiyamah, surat Makkiyah, surat yang bangsa Mekah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebagaimana tabiatnya, sebagaimana kebiasaan Allah di dalam surat-surat yang Makkiyah, ini berbicara tentang penguatan akidah, bahwa benar-benar nanti akan terjadi yaumul qiyamah, yang semua orang akan diberitahu tentang amal perbuatannya di dunia, apa yang sudah dilakukan, apa yang dia tidak mau melakukan di dunianya, akan semuanya akan diceritakan kepadanya. Surat Qiyamah di sini secara umum memastikan bahwa kiamat akan terjadi, bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi artinya bukan hal yang mustahil, yang masih di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan orang-orang. Makanya diakhiri dengan alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Allah itu mampu untuk menciptakan manusia seperti ini, menciptakan dari mani yang keluar kemudian dimasuk ke dalam rahim, kemudian menjadi alaqah yang nempel di dinding rahim, kemudian menjadi alaqatan fakhalaqa fasawwa, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kemudian diakhiri alaysa dzalika biqadirin ala ahyuhiyal. Bukankah Allah yang mampu untuk menciptakan manusia itu? Bukankah Allah mampu untuk mengembalikan, untuk menjadi, untuk membangkitkan, untuk menghidupkan lagi orang-orang yang mati? Nah, ini dalil hujjah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan, dan Allah janji akan membangkitkan manusia untuk dimintai pertanggungjawaban tentang ujian yang sudah diberikan kepada manusia di dunia ini, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang Allah menciptakan hidup dan mati untuk memberi ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Bisri Mustafa rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sa'ir salifitarini amin. Suratul Qiyamati Makkiyatun, utai surat Qiyamah itu Makkiyatun bangsa Mekah. Wahya utawi suratul Qiyamah iku arbauna ayatan, iku 40 apane ayatan ayate 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah.
La uqsimu supata ingsun, supata yani bersumpah ingsun biyaumil qiyamati kelawan dina kiamat. Lalu niki kalau disebut-sebut lane la apa la zaidah, yani aku benar-benar sumpah dengan demi yaumil qiyamah. Gusti Allah maklum niki bolak-balik, Gusti Allah berhak untuk sumpah dengan apa saja tentang makhluknya atau apa terserah ini Allah. Tapi makhluk atau kita menungso enggak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Gusti Allah terserah. Ini Allah bersumpah demi yaumil qiyamah. Jadi kayak cukup yaumil qiyamah sebagai sumpahku karena ini adalah sumpah yang besar. Enggak juga perlu sumpah yang lain. Kayak la uqsimu. Jadi aku enggak sumpah dengan yang lain, hanya cukup sumpah dengan yaumil qiyamah. Ini asale maknane la. Makanya ini disebut-sebut juga li ta'kidil qasam, untuk menguatkan benar-benar Allah bersumpah dengan yaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, ora sumpah supata sapa ingsun. Nah, sumpah sapa ingsun biyaumil qiyamati kelawan dina kiamat. Wala uqsimu lan supata sapa ingsun, benar-benar sumpah sapa ingsun bin nafsi kelawan awa-awaan al-lawwamati kang ahli maitu, demi jiwa, demi diri, demi jiwa, demi hati yang banyak mencela. Ketikane nafsul lawwamah adalah jiwanya orang mukmin, selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Seorang mukmin pasti merasa kurang dengan kamu kok masih baru melakukan ini, kamu kok melakukan ini, kamu kok belum bisa melakukan seperti ini. Nih ketika ada para ulama, makanya kalau kita kok merasa cukup dengan amal kita nih, ya dipertanyakan kita mukmin tenan apa gak? Ulama ngendika nafsul lawwamah adalah jiwanya seorang mukmin yang akan merasa tidak puas dengan dirinya. Kamu kok melakukan ini, sudah berusaha ini, kamu kok kurang adab sama Allah, kamu kok belum melakukan amal ini, masih melakukan masih sedikit, masih wajib saja belum, sunnahnya belum kamu lakukan. Nah, ini disebut nafsil lawwamah. Okay. Demi lan supotos, dan saya bersumpah demi jiwa yang selalu mencela. Ayah sabul insan, ayah sabu ana to nyono sapa al insanu menungso, nyono to nyongko nyono yani menyangka allan najma'a ing yen to ora bakal ngumpulake sapa ingsun idhomahu ing pira balunge al insan, ing pira-pira balunge al insan. Apakah seseorang, apakah manusia itu menyangka bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan, atau kami tidak mengumpulkan idhamah, tulang-tulangnya untuk kami bangkitkan? Bala, iya dimaksud Pak, iya kami akan mengumpulkannya. Qadirina hale kuwasa kabeh ala an nusawiya ing atase yen to nyempurnaaken sapa ingsun, sapa kita ingsun bananahu ing driji-drijine al insan. Ya, kami akan kumpulkan tulang-tulang tersebut. Bahkan kami mampu untuk mengumpulkan, untuk menyempurnakan, menciptakan dengan sempurna, mengembalikan dengan sempurna bananahu niki napa jari-jarinya. Tapi ketika ada ulama, banan itu di pucuknya jari namanya banan. Ini benar Allah sebut, tidak hanya mengumpulkan balung tulang-tulangnya, bahkan sidik-sidik jari yang rumit ini, yang tiap orang dengan satu berbeda. Miliar orang ya, 5 miliar uang ya, apa? Semuanya jarinya beda. Allah mampu untuk mengembalikan dengan sempurna.
Taswiyah itu maknanya gawe dengan sempurna, kan bisa mampu Allah mengembalikan ini sesuai dengan apa jenis ini, dengan sidik jarinya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridu balik ngarepaken sopal insanu menungso. Liyafjura ngarepaken ing yen to nglacuti sapa al insan amamahu ing dalem ngarepe al insan. Ini beliau memberi makna, milih makna yafjura untuk melacut yakni napa ndelurung nglakoni maksiat. Amamahu di depannya, berarti terus melakukan maksiat. Memang gak mau mendengarkan apa jadi perintah-perintah Allah, nasihat-nasihat Allah, mau'izal Quran. Bahkan sebaliknya mereka dia ini kepingin mau maksiat terus di waktu-waktu yang di depan dia. Nah, tapi liyafjura itu juga mempunyai makna membohongkan. Membohongkan itu juga punya makna membohongkan. Jadi fajaro. Kalau jadi memberi makna membohongkan juga makna yafjura maksiat, yakni lurung maksiat terus. Bahkan sudah dibilangi seperti itu, tapi tetap membohongkan saja apa yang akan terjadi depannya. Sudah dibilangi bahwa nanti akan terjadi kiamat, nanti akan terjadi kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah, nanti akan ditanya, dihisab. Tapi memang senengane nopo gak gelem nurut, sebaliknya malah nopo membohongkan semuanya. Nah, ini bisa memberi makna seperti ini juga sekaligus memberi makna membohongkan, artinya akibatnya apa? Pasti nopo semuanya, semua larangan-larangan diterjang semuanya. Ya inilah namanya lacut. Siat jadi maksiat dan membohongkan, beri makna membohongkan semua yang ada di depannya, yang akan terjadi padanya, juga dia ke depannya kepingin nopo maksiat terus, nggak mau bangkang, nggak mau nopo nurut, bangkang terus. Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu takon sapa al insan ayyana iku kapan yaumul qiyamah, utai dina kiamat. Iki pertanyaan, kapan terjadi kiamat itu? Nggak akan terjadi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan serius, pertanyaan yang untuk bertanya, tapi untuk nopo, untuk menertawakan kapan kiamat itu. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Fa idza bariqa mongkon takala bingung apa al basaru peninggal, ketika mata sudah tidak bisa memandang dengan tepat, ketika sudah bingung dengan keadaan kiamat yang kayak gitu, maka mata tidak bisa lagi memandang dengan fokus. Disebut idza bariqal basar. Ini yang dulu kita bohongkan, ini yang sehingga ketika melihat kenyataan berada di depannya yang mengerikan itu, maka kemudian matanya tidak bisa fokus pada melihat sesuatu dengan baik. Enggak disebut fa idza bariqal basar. Wa khasafal qamar. Lan kena grono apa al qamar rembulan hilang napa, kena gerhana hilang napa cahayanya. Wa jumi'alan dingumpulaken apa asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Matahari dan qamar niki dikumpulkan. Ada yang mengatakan dikumpulkan gimana, podo-podo sinare hilang.
Ana sing darani niki yang tidak mungkin menurut saya nggih. Ana sing darani matahari dan rembulan ditibakno ning gone bumi. Kayak gak mungkin, matahari kan lebih besar daripada bumi, gak mungkin kan nggih. Ya wallah alam, nanti kalau bumi dilebarkan oleh Allah mungkin saja. Tapi lebih kepada napa dikumpulkan, mungkin nanti disejajarkan atau mungkin napa ini dipetokno bareng-bareng tapi sinarnya sudah napa sama menghilangnya gitu. Idza syamsu kuwirat, nah, seperti ini. Tapi jelas bahasanya wa jumi'as syamsu wal qamar. Jumi'a dikumpulkan itu maknanya macam-macam. Bisa dikumpulno tenan jadi satu, jadikan satu mungkin. Jumi'a bisa di barno diketokno bareng-bareng di maknanya ya jumi'a, mana secara umum seperti itu. Yaqul, sing jelas ada yang mentafsiri seperti tadi ya, wa jumi'as syamsu wal qamar, ada sing marani napa di barengno. Didadekno siji, dikumpulno. Dari seperti ini. Wa jumi'as syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulu, mongko ngendika ketika terjadi seperti itu, hari kiamat seperti itu, matahari apa jenenge niki mata nanar enggak bisa melihat dengan fokus. Yaqulu, mongko ngendik mengucap sapa al insanu menungso, maka orang yang kafir niki berkata, yauma idzin ing dalam dinane iku barikal basar khosafal qamar, aina iku endi al mafaru utawi nggon mlayu. Kemana sekarang kita mau lari, tempat lari mana, di tempat-tempat lari mana, ada tempat lari. Kasep kala ora ojo melayu, yakni ojo koyok ngono, enggak akan bisa lari kamu. Jangan mencari lari kamu enggak akan bisa lari. La wazar ora ono pengungsen iku maujud. Enggak ada tempat mengungsi, tidak ada tempat berlindung. Enggak usah angen-angen kayak gitu. Sekarang enggak ada lagi tempat berlindung, tidak ada tempat mengungsi. Ila rabbika yauma idzinil mafar, ila rabbika iku maring pangeran sira, yauma idzin ing dalem dina iku, ila rabbika iku maring pangeran sira yauma idzin ing dalem dina iku, kiamat iku al mustaqarru utawi panggonan tetep, akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, akan moro kabeh niku Gusti Allah. Disitulah tempat napa akan podo menetap di situ, yakni enggak ada orang yang bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab di sana, untuk dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'u, diceritani sapa al insanu menungso, yauma idzin ing dalam dina iku, dalam dina kiamat itu, ing dalam dina moto padha nanar, diceritani bima kelawan barang qaddama kang wis disiaken sapa al insan, yang sudah dia lakukan, wa akhar lan ngakhiraken sapa al insan. Pada saat itu, pada hari itu, manusia diceritani, diberitahu tentang apa yang dia sudah lakukan dan apa yang dia tidak lakukan di dunianya. Apa yang diperintah harus dilakoni apa enggak, larangan ditinggalkan apa enggak, ini semuanya akan diceritakan akan oleh napa jenenge Allah, oleh napa jenenge niki bukunya, catatan dia. Balil insanu ala nafsihi basirah, balik utawi menungso ala nafsihi ing atase awake ya al insan iku basiratun, iku banget ningali. Bukan hanya diceritani kemudian dia tahu, ndak, bahkan menungso sendiri niku tahu sendiri apa
apa yang mengenai apa yang menjadi saksi atas dirinya sendiri, tahu sendiri persis apa yang sudah dia lakukan di dunia. Berusaha bohong dengan mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya yang berbicara. Surat Yasin ya. Seperti surat Yasin nih. Al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari ini, nakhtimu, kami bungkam, kami segel ala afahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang dia lakukan dulu. Sampai menungsane ngomong, aku iki ngomong belani kamu kok malah ngomong antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Tangan-tangan itu ngomong, bikin kami bicara, Allah yang sudah membikin bicara semuanya. Yang bikin bicara aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ana wajeni niki balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Niki beliau menamani lan lamun nibaaken sapa al insan ma'adzirahu ing pira-pira napa niki pira-pira napa niki punawa duka ma'dzirah niku alasan-alasane. Ma'dzirah niki alasan. Wal ma'adzirahu ing pira-pira alasan-alasane al insan. Kalau gak ngerti niki basa Jawa niki gak ngerti niki. Persaben niku no. Alasan nggih persaben nggih. Saya tidak tahu bahasa Jawa persaben. Sing jelas maknane niku napa? Ma'dzirah ini dari jama'i ma'dzirah. Ma'dzirah maknane alasan. Ma'adzirahu, alasan-alasannya. Kata dia menyebutkan alasan apa saja nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semuanya apa yang dia lakukan. Terus nggak terima alasan. Nah, ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihentikan ketika diturunkan ayat-ayat ini, beliau menggerakkan mulutnya. Nah, ini nyempal sedikit dari cerita Yaumul Qiyamah. Ketika beliau dituruni ayat ini belum selesai jenis niki Kanjeng Nabi kepengin kuatir lali supaya hafal, akhirnya diumik ngene. Seperti itu. Jadi menggerakkan lisan dan mulutnya untuk menirukan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril supaya nggak lupa. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. La tuharrik, ojo ngerakaken sapa sira. Lisanaka ing lisan sira. Lita'jala krono age-age sapa sira, kesusu sapa sira, age-age ini kesusu sapa sira bihi kelawan Al-Qur'an. Jangan kamu gerakkan lisanmu dengan Al-Qur'an yang baru diturunkan supaya kamu mempercepat turunnya, supaya kamu enggak lupa dan cepat mempercepat turunnya, yang cepat turun dan apal. Karena itu diteruskan, gak usah kamu seperti itu. Aku jamin kamu akan hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina sak temene iku ing atase ingsun, ngatase kita. Sesungguhnya itu menjadi jaminan kami. Apa jam'ahu, apa ngumpulaken Al-Qur'an. Nek atimu wa qur'anahu lan macane Al-Qur'an. Kami jamin kamu akan bisa membaca Al-Qur'an.
fa idza qara'nahu mongko takalane wis maca sapa ingsun sapa kita ing Al-Qur'an, ya lewat malaikat Jibril ketika kami sudah bacakan Quran itu kepadamu, fattabi moko anu ta sapa sir maka ikutilah Qur'anahu ing wacane Al-Qur'an ing bacaane Al-Qur'an. Ketika kami sudah menyelesaikan membacaan Quran kepada kamu, maka ikuti bacaannya. Aku jamin kamu langsung hafal. Aku jamin kamu langsung bisa baca. Gak usah kamu gerakkan lisanmu, mulutmu untuk supaya napa kesusu ben cepat hafal. Inna alaina jam'ahu Qur'ana. Tsumma inna alaina bayana. Tsumma inna alaina tumuli. Sak temene iku ing atase ingsun. Ing atase ingsun yani menjadi jaminanku. Kemudian benar-benar menjadi jaminanku apa bayanahu apa pertelane apa keterangane pertelane Al-Qur'an. Kemudian tak jamin sesungguhnya aku menjadi jaminanku untuk kamu napa memahami isinya Al-Qur'an. Keterangan Al-Qur'an gimana itu akan aku jamin kamu memahaminya. Nah baru niki kemudian balik meleh kepada tentang napa jenenge yaumul kiamah dan menungso budine kaya apa tentang masalah napa yaumul kiamah gak gelem percaya. Balik lagi ini ono sela-sela sedikit pada saat itu diturunkan ayat niki Kanjeng Nabi napa menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya untuk mengikuti napa turunnya Al-Qur'an, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Niki ono sedikit apa jenenge niki hal yang aneh ning gone kene. Niki surat napa? Surat Al-Qiyamah. Surat Qiyamah niku adalah surat sing nomor pinten? Nomor 57. Surat yang nomor 75. Ayat ini ayat yang nomor 17. Ayat ini ayat yang nomor 17. Yani inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jaminan bahwa kami akan mengumpulkan Al-Qur'an di hati kamu, bacaannya. Niki ayat yang nomor 17. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. 17. Ayat yang nomor 17. Kalau kita hitung jumlah kata inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ini adalah inna alaina jam'ahu wa qur'ana, 5 kata. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dan 5. Ketika kita apa jenenge hitung berapa huruf alif, nun, ain, lam, ya, nun, alif, jim, mim, ain, ha, waw, qaf, ra, alif, nun, ha, 17. Berarti di situ ada angka 17 huruf, nggih. Ana napa? 17 huruf. 5 kata, 5 kalimat. 75 surat 75. Terus 17 napa? 17 ayat. Kalau kita urutkan nggih. Surat nomor 75. Ayat yang nomor 17. Jumlah katane ada 5. Terus kemudian hurufnya kabeh pitu 17. Itu ketika jenengan tambah no. Berarti kan 75 ditambah 17 ayatnya 17. Ditambah 5 kalimatnya 5. Ditambah 17 huruf niku jumlahi 114 isyarah bahwa Al-Qur'an kabeh sing ape dikumpulno ning atine Kanjeng Nabi adalah 114 surat. Karena inna alaina jam'ahu
menjadi jaminanku untuk kami kumpulkan semua Quran pada hatimu dan bacaannya kamu akan bisa. Berapa surat? 114. Maka disitulah napa inna alaina jam'ahu wa qur'anah niki 114. Dihitung dari surat nomor 75 ayat 17, terus kemudian jumlah katane 5, terus kemudian huruf kabeh itu 17, 114 persis. Gusti Allah ngatur memang wa kulla syai'in wa ahsa kulla syai'in adada. Ketika ini surat Jin akhir, wa ahsa, dan kami dan Allah menghitung kulla syai'in, semuanya adatan bilangannya. Tsummaika. Nah, ini ada tiga ayat yang berbicara tentang napa Kanjeng Nabi ketika diwahyukan ditegur, ojo menggerakkan napa lisanmu, dengarkan saja, nanti kamu akan bisa baca sendiri, kami jamin, tak jamin tanggunganku kamu akan langsung hafal, bahkan saat ini kamu akan tak jamin kamu tahu. Nah, kemudian kembali lagi ke apa yang dilakukan oleh manusia ketika dikabari tentang yaumul qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalla niki miturut iling, kalla iling osop iling, ini ala ingat. Niki sesuai dengan maknanya napa Imam Suyuti. Imam Suyuti memberi makna napa kalla bimana, karena kalla itu bisa maknanya jangan seperti itu, tidak seperti itu maknanya kalla. Tapi bisa juga memberi makna napa ingat. Nah, kemudian apakah di sini termasuk yang ingat maknanya memberi yakni Allah ingat, atau maknanya napa jangan seperti itu? Nah niki jadi menurut Imam Suyuti, karena beliau mengikuti Imam Suyuti, makanya kalla maknanya iling, ingat. Sebagian yang enggak, jangan seperti itu kamu itu, jangan lakukan di atas tadi itu, apa jenenge kamu membohongkan yaumul kiamah, jangan seperti itu. Bahkan lebih kalian itu loh kenemenan bal tuhibbunal ajilah, jangan seperti itu, apalagi kamu itu sangat napa seneng dunya, tuhibbunal ajilah. Bal tuhibbuna, balik demen sapa sira kabeh al ajilata ing dunya. Ajilah ini perkara yang cepat, yang sekarang niki, yang ada niki. Jangan seperti itu. Kalian itu malah seneng napa nggone dunya. Wa tadharuna lan ninggalno sapa sira. Wa tadharuna ninggalaken sapa sira kabeh al akhirata ing akhirat, dan kalian niku lalai mengabaikan apa akhirat. Jangan seperti itu kalian itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Diperingatkan lagi bahwa ninggone yaumul qiyamah itu hanya ada dua orang. Ada orang yang wajahnya berseri-seri, ada wajahnya yang napa jenenge niki bermuram durja, susah. Wujuhun utawi pira-pira rai, pira-pira wajah utawi pira-pira rai yauma idzin ing dalam dina iku, dina kiamat itu. Iku nadhiratun, iku napa bersinar-sinar, iku mencorong ning mrene, mencorong ini bersinar-sinar, gembira. Ila rabbiha maring pengirane wujuh, nadhiratun tur iku ningali. Di sana ada wajah-wajah pada hari itu yang bersinar-sinar melihat kepada Tuhannya. Nanti nyomben ning swarga napa jenenge niki bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan melebihi daripada bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhun utai pira-pira wajah, sedangkan wajah-wajah yang lain yauma idzin ing dalam dina iku, ing dalam dina kiamat iku, dalam dina nawa kiamat iku basiratun, iku merengut banget.
Iku bermuram durja. Tazunnu yakin sapa wujuh. Yani nyongko sing nemen sampai yakin. Tazunnu kadang bermakna dzan, bermakna kadang-kadang bermakna yakin, dan ini di mana oleh para ulama dengan yakin. Apa wujuh sing bermuram durja niki yakin ayyuf ala ing yen to ditindakaken biha kelawan wujuh apa faqiratun apa poncobaya. Mereka yakin wajah-wajah niki, orang-orang yang punya wajah niki yakin bahwa mereka akan dikenakan kepadanya napa jenenge niki musibah yang sangat dahsyat. Pasti akan disiksa habis-habisan, yakin mereka niki. Kamu tinggal kayak Gusti Allah nanti kamu tinggal pilih mana, mau jadi wujuhun nadhira apa wujuhun basirah. Ya, hanya ada dua niki. Terserah kamu milih apa. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla niki beliau juga beri makna bi mana ala. Kalla iling sira. Ingat idza balagat ing dalem nalikane nyampe apa roh at-taraqiyah ing napa jenenge niki balung sing ngelilingi napa guruan niki turkuah jenenge niki iki turkuwaten. Di sini turkuah itu ini ketika nyawa sudah nyampe tenggorokan sini, maksudnya sudah nyampe tulang yang meliputi leher ya, nyampe sini nyawa. Ingat ketika roh sudah nyampe ke kerongkongan. Waqilalan diucapakan lan ing dalam nalikane diucapakan. Waqilalan diucapakan. Man utawi sapa iku raqin wong sing iso nyuwuk. Ketika wis nyampe kerongkongan sini nyawa, kemudian orang di sekitarnya pada ngomong, siapa sing iso nyuwuk ben mari. Wis cara napa dokter cara iku wis gak mungkin, wis karek suan tok kaya wis gak mempan kabeh wisan karek suan mau nek menawa mungkin iso marekno. Kila man rok siapa sih yang bisa orang nyomo nyuwuk iki iso nyuwuk iki nek menawa iso mari balik. Wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna lan yakin sapa wong. Orang itu nyongko annahu ing sak temene buluwuh at-taraqi iku al-firaq iku pisah. Lalu dia nyangka bahwa inilah perpisahan, sudah tidak mungkin napa urip, mana wis saya mati niki mesti akan sudah nyawa wis nyampe tenggorokan. Wal tafat lan wis tetemu apa asaku apa betis bisaki kelawan betis, dan betis bertemu dengan betis, artinya ono sing darani bertemu betis dengan betis. Gimana orang itu ketika sudah nyawane mau cabut itu berat, akhirnya napa ngececeng sikile sehingga kemudian iltafatis saku bis sakono sing darani yus ketika dikafani ya akhir ya biasane rada ahda nggo mloka laku saiki wis mati yo di kafani dibunuh ditaleni sikile ben gak begar. Nah niku wal tafatis saku bisa. Walhasil ini semuanya menggambarkan ketika mau sudah mati, mati dan ketika sudah meninggal. Ingat ketika kalian mati gimana? Ila rabbika yauma idinil masaq. Ila rabbika iku marang pangeran ira. Iku marang pangeran ira yauma idin ing dalem dina iku al masaku utawi penggiring utawa nggon penggiring. Saat itulah banyak pada Allah Subhanahu wa taala orang-orang napa digiring. Iki napa al-masaq iso makna masdar, nek masdar yakni kepada Tuhan mulah penggiringan, akan digiring kepada Tuhan semuanya. Fala saddaqa wala shalla.
Fala saddaqa mongko ora beneraken sapa al insan wala shallalan ora salat sapa al insan. Fala saddaqa mongko ora beneraken sapa al insan wala shalla lan ora salat sapa al insan. Kayak ditanya pada waktu itu, kalian itu dulu, kalian kemarin sepasi hidup kalian nggak mau benerakan dan tidak mau sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin kadzdzaba wa tawalla, walakin kadzdzaba nanging gorohaken sapa al insan wa tawalla lan mingu sapa al insan. Baliknya dia niku membohongkan Al-Quran, membohongkan Nabi Rasulullah, membohongkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Watawallalan mereka berpaling dari kebenaran itu, enggak mau menengok kebenaran itu. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, tumuli keri-keri lunga sapa al insan ila ahlihi maring keluargani al insan, ila ahli maring ahline al insan yatamatta hate gelelang-geleleng sapa al insan, dengan sombong maksudnya gelelang-geleleng, gak peduli, sombong. Kemudian ketika dia diomongi gak mau mengikuti, gak mau benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, gak mau mengibadah, membohongkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak mau memperdulikan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dikatakan Al-Quran. Kemudian dia pergi menuju keluarganya dengan sombong, gak mau dituturi. Inilah akibatnya sekarang ini. Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Aula parek tumekane kerusakan niki, beliau maknanya seperti niki nggih. Aula utawi tumekane kerusakan, parek tumekane kerusakan laka maring sira, faula mongko luweh parek, summa aula tumili luweh parek laka marang sira menungso, fa'aula mongko luweh parek maneh. Iki beliau maknani seperti niki. Tapi ana sing maknani aula maknani kehancuran. Nek kehancuran maknane luweh enak jane. Kehancuran untukmu manusia. Fa'aula laka tsumma aula. Tsumma aula kemudian kehancuran mengenai kamu. Tsumma aula laka fa'aula, kehancuran untuk kamu, kehancuran benar-benar kehancuran untuk kamu. Kan lebih enak ini aula langsung bimakna napa. Niki mungkin beliau memberi makna aula maknane napa, asline makna aula niku maknane yani dekat aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang Kanjeng Nabi ngendika, orang yang paling dekatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca selawatnya kepadaku. Niki aula. Tapi juga aula ono sing maknane napa? Maknane napa? Maknanya adalah kehancuran. Nah, ini di sini apa jenenge niki? Aula ya maknanya napa? Maknanya ya kehancuran. Aula makanya di sini dimaknani ning gone apa jenenge niki? Khudairin ning gone Gharibul Quran ngendika aula laka faula kalimatu wa'idin, kalimat ancaman. Ai halakun laka fahalakun, kehancuran untukmu dan kehancuran untukmu, kehancuran untukmu, kehancuran. Ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau nggak mau mendengarkan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, ayahsabu ana toh nyono sapa al insanu menungso, nyono ayyutraka ingin toh ditinggalaken sapa al insan sudan hale ora diurus. Apakah menungso akan menyangka bahwa dia dibiarkan begitu saja, nggak ada tanggung jawaban dengan perbuatan-perbuatannya di dunia?
Sudah, kalau menang di pengadilan kemudian dia akan selesai di pengadilan di dunia ini. Ketika Kanjeng Nabi pengadilan tidak bisa menghalalkan perkara haram, tidak bisa mengharamkan perkara halal. Ini pengadilan, hukmul hakim ini gak iso yuhalilul haram. Karena kalau sekarang pokoknya menang pengadilan selesai, koyok sudah menang, sudah bebas. Enggak, ada pengadilan di akhirat nanti. Nah, itu pengadilan. Apalagi yang lain-lain, apalagi yang belum di pengadilan, belum ada pengadilannya, ya tambah nanti dihukumi di akhirat. Apakah menungso menyangka dia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pengadilan nanti di akhirat? Tidak akan dibiarkan. Apakah dia menyangka bahwa tidak akan dibangkitkan nanti setelah kematian, terus setelah mati gitu aja? Enggak. Alam yakunut fatam min maniyyun yumna. Alam yaku ono toh ora ono sapa al insan iku nutfatan iku rupa mani. Sak tetes mani min maniyin sangking mani yumna kang disoaken ing telanaan, ing ketelanaan iki kandungan. Kang dimasukkan ke dalam napa? Kandungan. Bukankah manusia dulunya adalah satu tetes mani yang dimasukkan ke dalam rahimnya seorang wanita? Sumakana tumili keri-keri ono sopal insan, tumili keri ono sapa mani, ya ini insan ya ini mani. Iku alokatan iku dadi getih sak kempel niki makna kuno. Iku alokatan getih sak kempel. Fa khalaqa mongko dadekaken sapa Allah. Fasawwa mongko nyempurnaaken sapa Allah. Kemudian menjadi alaqah. Kalau sekarang alaqah sesuatu yang nempel. Kan alaqah disebut napa? Termasuk alaqah adalah napa? Lintah disebut juga alaqah. Karena memang menempel ke dinding rahim, nyedot napa nutrisi nyedot. Oh. Nikune napa? Darah napa? Seorang napa? Calon ibu kemudian menjadi napa? Mudghatan, kemudian menjadi napa? Setelah mudghah, alaqatan mudghatan, kemudian diciptakan menungso bayi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ini alaqah niki mau kuno alaqah maknane getih sak alaqah napa? Getih sak kempel, kemudian mudghah jadi napa daging sak kempel kan iki makna kuno. Fa khalaqa fasawwa. Bukankah dulu manusia itu hanya berupa mani kemudian menjadi alaqah, jadi sesuatu yang nempel di dinding rahim. Kemudian kami ciptakan manusia yang sempurna. Faja'ala mongko dadekaken sapa Allah minhu sangking mani didadekaken az-zaujaini ing rong werna, ing rong pasang, ana wedok ana lanang. Rupane adz-dzakari rupane lanang wal unthalan wadon, kemudian kami jadikan dari situ napa sepasang napa laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Alaysa anatah ora ana sapa dzalika mengkono-mengkono Allah zat yani Gusti Allah sing nyiptakno menungso dengan cara seperti itu. Iku biqadirun iku kuwasa, iku biqadirin iku kuwasa ala ayyuhya ing atase yen to nguripaken sapa dzalik Allah al mauta ing wong-wong sing mati. Mauta ya dijama'i mayyitun. Mauta kalau anu alifi berarti mauta, itu maknanya jama'i mayyitun. Kalau al mauta pendek itu kematian. Mata ya mutu mautun. Tapi kalau mayyitun dijamakno mauta. Nah, ini beda. Kadang santri gak iso bedakno antara mauta pendek karo mauta ono alifi. Nek ono alifi niku jama'i mayyitun. Nah. Bukankah Allah yang menciptakan menungso seperti itu, bukankah Allah mampu untuk menghidupkan lagi orang-orang sing mati? Sangat mampu. Kalau Allah bisa menghidupkan, menciptakan menungso lewat seperti itu, apa sulitnya menghidupkan orang yang sudah mati? Saiki menungso wis mikir ono dinosaurus isih ono barang-barang nek menawa iso dihidupkan, mikir iso dihidupkan. Artinya orang sekarang mikir itu sebenarnya bisa, secara teori itu sebenarnya bisa, tapi caranya gimana belum bisa menemukan. Gitu Gusti Allah
yang menciptakan awal kok dikatakan tidak mampu untuk menghidupkan. Allah mampu untuk menghidupkan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Di ayat niki, surat niki kita perlu dengan napa jenenge niki surat-surat makkiyah karena kita terlalu kedonyan. Kayak hidup niki akan selamanya. Gak diilingno no kiamat tenan. Gusti Allah sampai kaya ngeten sumpah sampai kaya ngene. Demi hari kiamat, apakah menungso itu nyangka ya sebut insanu alan najma idzamah, kami tidak bisa mengumpulkan tulang mereka, kami bangkitkan lagi. Ini alangkah perlunya kita niku maca ayat-ayat yang seperti ini yang seharusnya kita ingat terus bahwa benar-benar yaumul qiyamah kita dibangkitkan beneran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang nyata di depan kita. Makanya dungane wong sing saleh niku waj'alil mauta rahatan lana min syarra Allah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidupku sebagai tambahan kepada semua kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan lana min syarri. Ya Allah, jadikan kematian sebagai kebebasan dari semua keburukan untukku. Jadi setelah kematian bukan malah, kalau seorang mukmin justru malah yang didampakkan ya mati, nih enggak mati ya enggak iso ketemu kenikmatan, enggak bisa lepas daripada kesengsaraan. Justru kematian itulah kehidupan yang hakiki. Makanya dungane harapannya adalah dan dungane adalah jadikan hidup ini sebagai tambahan kebaikan untukku. Karena di dunia bukan tujuan. Ketika sudah terpatri di dunia tidak sebagai tujuan, maka dungane seperti itu. Ya Allah, nek kula jadikan hidup sebagai tambahan keapian ya Allah untuk kehidupan nanti di akhirat. Jadikan kematianku sebagai kebebasan dari semua keburukan. Sudah setelah mati wis gak ono keburukan lagi karena enak itu. Nah niki itulah dungane wong-wong sing sing selalu ingat ning gone akhirat.